Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Nah teman-teman, pada saat ini kali ini teman-teman ya gue mau jawab pertanyaan yang cukup menarik. Mungkin banyak juga yang nanya ya teman-teman ya, tentang BPJS nih teman-teman. Ya berhubungan sama BPJS nih. Nah ini ada gini, saya keluhan ada pembengkakan jantung, tapi gejalanya pada pembengkakan. Nih katanya sel darah putih tinggi, leukositnya tinggi juga. Nah, ada pemeriksaan darah tapi darahnya nggak di cover BPJS. Itu gimana? Minta solusinya. Ya, ini gua berdasarkan apa ya? Ini kita sharing aja ya. Memang teman-teman, BPJS itu nggak mengcover segalanya. Ya, jadi BPJS itu nggak mengcover segalanya. Jadi ada beberapa obat atau nggak beberapa pemeriksaan yang tidak di cover oleh BPJS. Nah terus solusinya gimana? Ya rundingan sama keluarga. Ya kalau tapi dokternya nyuruh pemeriksaan ini, ya kalau kita nggak punya biaya tolak aja teman-teman, nggak apa-apa, tolak aja atas permintaan sendiri. Bilang dokter saya nggak mampu untuk melakukan pemeriksaan ini karena nggak punya biaya. Ya intinya seperti itu. Gue juga nggak ngerti sih ya sistem BPJS itu. Kan ada juga tuh yang kalau berobat misal pasiennya jauh ke rumah sakit, ya kan, udah gitu sekali datang itu tuh cuma satu dokter spesialis doang yang bisa ditemuin, padahal dia harus ketemu 3 dokter spesialis. Gue juga gak ngerti kenapa harus serumit itu ya. Terus ada juga apa ya, eh pasien nih antri operasi misalnya. Ada pasien gue tuh ini apa namanya, penyumbatan arteri ulcer teman-teman ya. Jadi nunggu jadwal dokternya dulu ya. Nah terus ya nunggu jadwal yang ada di rumah sakit lah intinya, karena pasiennya banyak ya gitu. Gue nggak ngerti juga ya, akhirnya harus nunggu berdasarkan antrian. Ya akhirnya apa, akhirnya pasiennya kondisinya malah makin jelek dan ya udah akhirnya lewat. Ya gua nggak ngerti sih ya, maksudnya BPJS tuh seperti apa gitu, apa nggak bisa disederhanakan gitu kan ya. Gue juga pengennya teman-teman ya, jadi ini asal teman-teman tahu semua gitu ya, kalau di rumah sakit tuh percuma teman-teman marah-marah ke perawatnya atau enggak tenaga kesehatan yang memang jaga poli tersebut atau enggak rumah sakit tersebut ada dokternya. Teman-teman marah-marah nih ke dokternya, ini kok begini 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 ya. Teman-teman harusnya komplainnya tuh ke BPJS, bukan ke tenaga kesehatannya, karena kalau tenaga kesehatan taunya cuma kerja doang ya kan. Nah sekarang kita kerja, kalau nggak ada alat yang nggak disediain sama BPJS ya mau gimana ngerjainnya, kasarnya seperti itu. Di sini gue bukan ngebela dokter ya, tapi di sini gue apa namanya, inilah pengalaman yang gue lihat gitu. Ini kan versi dari gue tenaga kesehatan sama pasien sendiri yang apa namanya, cerita ke gue teman-teman gitu. Sekarang gue udah nggak aktif di rumah sakit, tapi berdasarkan gue kerja di rumah sakit memang masih banyak terjadi seperti itu. Nah terus juga di masyarakat memang kenapa sih terjadi sering banget malah komplainnya ke tenaga medis yang ada di sana gitu, di rumah sakit. Sebenarnya edukasi di masyarakat juga memang masih sangat kurang. Jadi nggak semua rumah sakit itu bisa nanganin penyakit yang ada di pasien teman-teman ya, karena tergantung alat yang tersedia di rumah sakit tersebut ya. Jadi gua rasa udah ngejawab ya apa namanya pertanyaan barusan ya. Leukosita tinggi, ada pemeriksaan darah tapi darahnya nggak di cover BPJS ya. Ini balik lagi rundingan ke keluarga. Kalau emang nggak mau diperiksa, jadi hasil pemeriksaan darah itu untuk dokter adalah untuk menentukan langkah selanjutnya gitu. Apakah benar di hasil darah tersebut ada yang aneh ya, berarti kalau ada yang aneh kita harus ngasih apa. Nah sekarang kalau nggak ada hasil pemeriksaan darahnya ya dokter juga hanya bisa mengira-ngira ya, tapi ini balik lagi ke pasien teman-teman gitu intinya ya. Mau dilanjut atau enggak ya, kalau mau dilanjut ya harus keluar biaya sendiri, intinya seperti itu ya. Jadi intinya balik lagi ke diri sendiri teman-teman. Kalau emang teman-teman nggak bersedia untuk melakukan pemeriksaan yang tidak di cover BPJS ya udah nggak usah periksa ya. Emang nggak ada ya, kalau dokternya nggak enak atau nggak rumah sakitnya nggak enak ya teman-teman pindah aja rumah sakit ke yang lain ya. Memang masih banyak perlu dibenahi di sistem kesehatan ya, di fasilitas kesehatan. Ini menurut gue pribadi teman-teman. Walaupun memang nggak semua rumah sakit itu sistemnya masih jelek, ada juga yang udah bagus ya, ada juga yang udah harus online ya. Tapi kan banyak juga masyarakat yang nggak ngerti ya, mungkin karena kurang edukasi dan lain-lain ya. Mungkin itu aja teman-teman video kali ini dari gua. Sekian videonya ya, sehat selalu buat teman-teman semua yang sedang mengalami sakit ya, tetap berdoa ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.